Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak. Pagi. Kami di sini dari siswa-siswi SMK Teknologi Pelbaksa. Nah, di sini kami ingin mewawancari Bapak seputar perlindungan tenaga kerja. Dan terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak mewawancara ini. Sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu seperti nama, tempat Bapak bekerja, posisi, serta tugas dan kewenangan Bapak. Nama saya Wahyudi, anak saya Aida. Saya berdinas di Polsek Sepatan, bagian Satuan Pembinaan Masyarakat atau Babinkas. Baik, terima kasih Bapak Wahyu. Kita mulai saja mewawancarai dengan pertanyaan pertama, yaitu pada saat ingin menandatangani kontrak kerja, apa saja hak dan kewajiban Bapak di Polsek Sepatan ini? Penanganan masalah kontrak kerja. Jadi kayak kewajiban dan hak Bapak yang ada di dalam kontrak kerja. Kita itu di kepolisian itu kontrak kerjanya itu pada saat masuk kepolisian, bukan berada di Polsek. Jadi kontrak kerja di kepolisian itu yang seperti masa kerja, terus dengan adanya kontrak kerja masa dinas itu artinya berapa tahun setelah dinas disampaikan seperti itu. Tapi kalau untuk yang lainnya itu sudah diatur sama dinas. Pertanyaan selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, apakah ada perlindungan tenaga kerja di Polsek ini? Perlindungan tenaga kerja artinya untuk kepolisian? Iya, pasti ada. Perlindungan tenaga kerja di kepolisian itu tentunya ada, dan itu diatur di undang-undang yang ada segala macam. Contoh dari perlindungan tenaga kerja yang ada di sini kayak gimana sih? Ya kalau ada kecelakaan kerja kan berarti kecelakaan kerja, kepolisian juga menyediakan rumah sakit khusus Polri. Kepolisian juga disertai dengan BPJS, artinya semua juga di cover atau masalah kesehatan badan kepolisian. Selanjutnya, faktor kecelakaan kerja apa saja yang paling sering terjadi pada di sini? Faktor kecelakaan kerja, ya kalau di kepolisian komplek kecelakaan kerja itu bisa, kalau di lapangan itu berangkat kerja kecelakaan itu juga tetap di-cover, pulang kerja tetap di-cover, terus pada saat melakukan pekerjaan tentunya di-cover. Apapun itu resikonya ya emang ada cover dari BPJS, ada cover dari kecelakaan masalah kerjaan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Polsek Sepatan memastikan setiap pekerja mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan pekerjaannya? Ini untuk karyawan Polsek kan? Ya. Nah, artinya kan Polri itu udah ada bidang-bidangnya, bidang kesehatan, ada dokes Polri itu selalu melakukan pemeriksaan kesehatan, jadi secara kontinu, istilahnya bertahap. Berarti terjamin gitu ya? Terjamin. Langsung aja. Langsung aja. Tanyain Pak. Kalau di sini itu ada nggak kayak diskriminasi atau perlakuan tidak adil antar sesama atau karyawan? Oh, tentunya tidak. Karena kepolisian instansi Polri itu kan segala sesuatunya dikontrol, ada pengawasnya, dan itu semua itu berkaitan dengan masalah kesehatan. Tentunya ada satuan-satuan yang menangani kayak dokes, kalau tingkat Polda, tingkat Polres, ada semua. Jadi untuk pembinaan kesehatan di kepolisian itu selalu dilakukan. Tiap tahun pun kita ada riges kalah.
Nah, baik, terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang perlindungan tenaga kerja. Wawancara ini sangat bermanfaat bagi kami untuk mengetahui lebih lanjut tentang pentingnya perlindungan tenaga kerja. Dan kami berharap pengetahuan ini dapat membantu kami di masa kerja kami nanti. Sekali lagi, terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke. Ya. Selamat pagi Bapak. Kami di sini dari siswa-siswa SMK Teknologi dan Bangsa. Kami di sini ingin mewawancarai Bapak seputar perlindungan tenaga kerja. Dan terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak untuk wawancara ini. Sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu seperti nama, tempat Bapak bekerja, posisi serta tugas dan wewenang Bapak. Terima kasih atas kunjungan ke Kelurahan Sepatan. Saya mewakili Pak Lurah untuk dapat menerima adik-adik sekalian untuk melaksanakan tugas studinya mungkin ya. Ya. Saya Risman Kusumo, jabatan di sini sebagai Kepala Seksi Ranting Linmas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Sepatan. Jadi wewenang saya atau tupoksi kerja saya di sini untuk memberikan menjalankan perintah dari atasan untuk mengkoordinir, mensosialisasi tentang keamanan ketertiban di wilayah Kelurahan Sepatan. Baik, terima kasih Bapak Risma Kusumo. Kita langsung mulai saja wawancara dengan pertanyaan pertama, yaitu pada saat ingin menandatangani kontrak kerja, apa saja hak dan kewajiban Bapak di kelurahan ini? Siapa nih yang mau kontrak kerjanya siapa? Di sana apa kontrak kerja Bapak? Di kontrak kerja itu sebenarnya ada apa aja? Oh gitu. Perlu diluruskan sebelumnya. Jadi saya di sini sebagai ASN atau aparatur sipil negara, di mana pengangkatannya itu dari awal itu melalui seleksi. Nah, seleksi pertama itu untuk masuk ke dalam jajaran pemerintah Kabupaten Tangerang itu ada beberapa tahapan. Nah, waktu itu kebetulan saya tahun 2002 itu tes yang dilaksanakan di pemerintah Kabupaten Tangerang. Nah, melalui beberapa tes, akhirnya saya bisa masuk memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan sebagai posisi di PNS. Waktu itu masih PNS, pegawai negeri sipil, belum ASN. Gitu. Jadi tahapan pertama seleksi itu sudah dilalui dan yang memang ada beberapa yang harus dijalankan sebagai PNS. Ya, diantaranya yaitu satu, mentaati dan mematuhi semua aturan yang diberikan, itu dari kewenangan dari pusat maupun dari kewenangan dari pemerintah kabupaten itu sendiri. Dan sebelum di sini saya menjalankan tugas itu di Dinas Perindak selama kurang lebih 20 tahun di sana, lalu mendapatkan promosi untuk menempati jabatan sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebelum di sini. Nah, saya masuk pindah sini itu jadi pemberdayaan itu Kepala Seksi Pemberdayaan tahun 2022 dan setahun kemudian saya pindah ke Kepala Seksi Kreatif di sini. Seperti itu. Jadi ya untuk kontrak kerja kayaknya memang tidak ada gitu ya. Tapi memang kita itu memang dari awal itu disumpah untuk menjalankan segala perintah yang diberikan oleh atasan. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya. Apakah ada perlindungan tenaga kerja dan hak-hak tenaga kerja? Maaf Bapak, jadi apakah ada perlindungan tenaga kerja di kelurahan ini? Jika ada, berikan contohnya. Untuk perlindungan kerja ini kita masuknya di asuransi kesehatan, yaitu masuk ke BPJS. Dulu waktu saya masuk ini namanya itu ASKES dulu, asuransi kesehatan, terus berubah menjadi BPJS. Jadi tiap pegawai di sini
itu mendapatkan jaminan kesehatan dari BPJS. Di sini kan kita ada dua jenis kepegawaiannya nih, pegawai tetap ASN atau dan honorer gitu. Tapi semua ini mendapatkan perlindungan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ada faktor kecelakaan kerja apa yang paling sering terjadi di tempat di kelurahan ini? Kecelakaan kerja ya, karena kita faktor resiko kerjanya itu kecil ya. Jadi untuk resiko fisik atau apa ya tidak ada sih sejauh ini, alhamdulillah tidak ada untuk resiko kerja itu dibandingkan dengan mungkin ada di pabrik atau mungkin yang pekerjaannya ada di luar gitu kan. Karena kita di sini prioritas tuh hanya pelayanan masyarakat. Jadi sebagian besar kita ya 60% sampai 70% kita berada di kantor karena tugas melayani permintaan administrasi dari masyarakat. Selanjutnya, bagaimana Kelurahan Sepatan memastikan setiap pekerjaan mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan pekerjaannya? Jadi ya itu tadi, kita sudah di cover oleh BPJS, jadi ya paling tidak ya kita bisalah menjaga keadaan kita sendiri seperti itu. Karena untuk faktor resiko fisik atau apa ya, alhamdulillah ya kecil kemungkinannya karena kita di sini lebih di dalam kantor. Berarti Bapak jadi mungkin ASKES ini lebih dipakai untuk kesehatan aja ya? Betul. BPJS sekarang. Kalau dulu ASKES, sekarang udah BPJS kesehatan. Kalau di kita tuh hanya BPJS kesehatan aja. Mungkin kalau di swasta ada BPJS kesehatan dan ketenaga kerjaan. Tapi di kita hanya ke kesehatan aja. Pertanyaan selanjutnya, apakah di kelurahan ini pernah ada perlakuan diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap karyawan? Sejauh ini sih tidak ada. Semua mendapatkan porsinya dan keadilan secara merata. Ya. Samping itu juga Pemda juga mengapresiasi bagi pegawai yang berprestasi. Itu kalau dia berprestasi dalam bidang kerjanya, kabupaten dengan beasiswa, dan ada juga program magang kerja. Jadi bagi pegawai ASN itu yang kompeten, mampu, bisa mencalonkan atau mendaftarkan diri untuk mendapatkan beasiswa atau magang di daerah lain seperti itu. Jadi di kita ini sampai saat ini alhamdulillah tidak ada diskriminasi, semuanya adil dan tepat. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan kesediaan Bapak untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang perlindungan tenaga kerja. Wawancara ini sangat bermanfaat bagi kami untuk mengetahui lebih lanjut tentang perlindungan tenaga kerja. Dan kami berharap pengetahuan ini dapat kami terapkan pada saat kami bekerja nanti. Sekali lagi, terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Bapak. Selamat pagi, Tante. Kami di sini dari siswa-siswi SMK Teknologi Jakarta. Di sini kami ingin mewawancara di Tante seputar perlindungan tenaga kerja. Dan terima kasih atas waktu dan kesediaan Tante. Sebelumnya, Tante bisa memperkenalkan diri Tante terlebih dahulu seperti nama, tempat Tante bekerja, posisi, serta tugas dari mana Tante. Halo, nama saya Wahyu Kurnia Dewi, biasa dipanggil Dewi. Saya kerja di PT Tugas Lokal ini sebagai staf akunting di bagian teks perpajakan. Nah, terus apa itu? Tugas dan pekerjaannya ya. Tugas dan kewajiban yang saya lakukan adalah saya mengurus penjualan, laporan penjualan dan perpajakan seperti membuat faktur pajak, tentang pelaporan PPh, semuanya PPh 21, PPh 23, PPh pasal 4, PPh. Itu saya. Baik, Tante Dewi, kita langsung saja mulai wawancaranya dengan pertanyaan pertama, yaitu pada saat ingin menandatangani kontrak kerja, apa saja hak dan kewajiban Tante di PT Gita
cuti. Kalau hak dan kewajibannya karena hak diri ya. Kalau karyawan kan berhak mendapatkan gaji setelah kita melakukan pekerjaan yang sudah kita lakukan selama 1 bulan. Nah, terus karyawan juga mendapat hak cuti. Nah, cutinya itu diperhitungkan selama 1 tahun itu kita dapat hak cuti 12 kali. Jadi 1 bulan itu 1 hari cuti. Dan itu dipotong dengan libur lebaran. Kalau 12 kali cuti, libur lebaran 4 hari berarti itu nggak termasuk 4 hari libur lebaran itu tidak dipotong gaji. Tapi kalau kita nggak masuk tanpa keterangan itu dipotong gaji. Terus untuk kontrak kerjanya juga tergantung perusahaan itu. Kalau aku sekarang udah di 1 tahun, jadi ada masa kontraknya itu ada yang 6 bulan, 3 bulan, sama 12 bulan. Aku di 12 bulan. Terus kewajibannya ya melakukan peraturan perusahaan yang tertera. Maksudnya kayak kita dikasih jam kerja, misalnya jam kerja kita jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, itu kewajiban kita untuk pekerja melakukan semua yang menjadi SOP pekerjaan kita. Jadi kan kita udah dikasih tuh SOP-nya, maksudnya nih pekerjaan kamu ini. Nah, kita harus ngerjain itu semua. Setelah kewajiban kita dilakukan, nah kita akan mendapat gaji. Apakah ada perlindungan tenaga kerja di PT Dinas Serpakin Udi? Kalau ada, contoh dari perlindungan tenaga kerjanya itu? Kita dapat BPJS. Perlindungan kerjanya tuh ada 2 macam, BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan. Jadi kalau di perusahaan pada umumnya sih pasti semuanya ada perlindungan BPJS. Nah, BPJS-nya itu kalau kesehatan itu mencakup semuanya. Maksudnya kayak kecelakaan kerja, saat kita sakit dalam keadaan darurat itu bisa melakukan pakai BPJS kesehatan itu, dan itu di pembayarannya dibebankan oleh perusahaan. Jadi perusahaan yang bayar iurannya bulanannya. Kalau BPJS tenaga kerjaan juga kita bisa klaim saat kita berhenti kerja. Jadi kayak kita nabung. Jadi nanti pas kita resign, misalnya udah 3 tahun atau 5 tahun kerja, itu kita punya simpanan dari potongan BPJS. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah faktor kecelakaan kerja yang sering terjadi di tempat Anda bekerja ini? Oh, kalau di tempat bekerja sih nggak ada, karena kan kerjanya masih aman sih, bukan industri yang berat, karena ini cuma produksi teh. Ya, Jadi jarang terjadi kecelakaan kerja. Bagaimana PT Duta Serpakin Udi memastikan setiap pekerja mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan pekerjaan? Bagaimana PT Duta Serpakin Udi memastikan setiap pekerja mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan pekerjaan? Itu udah kan kita di covernya cuma dengan BPJS gitu aja, karena BPJS itu kan udah mencakup semuanya ya. Ada jaminan hari tua, ada BPJS, kecelakaan kerja gitu. Semuanya udah di cover sama BPJS. Selanjutnya, apakah di PT Duta Serpakin Udi ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap karyawan? Ini personality ya, kalau itu sih biasanya terjadi di semua perusahaan. Sepertinya ada yang seperti itu, karena itu kan pasti kita rasakan saat nanti kita mengalami sendiri gimana pas kita kerja diskriminasi, apalagi kebanyakan sering terjadi itu secara etnis, kayak membeda-bedakan suku. Ini orang Jawa, ini orang Cina, ini orang Batak, itu biasanya ada. Cuma ya tergantung diri kita sih gimana meresponinya, membuat itu jadi bikin kita baper atau enggak. Kalau kita tujuan bekerjanya untuk bekerja, ya nggak usah mempedulikan tapi ya emang kenyamanan kerja itu nomor 1. Cuma pilihannya ada di diri kita. Kita mau milih untuk baper atau mau milih untuk kerja dengan serius, meningkatkan ilmu kita. Ya.
Baik, terima kasih Tante atas waktu dan kesediaannya untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang perlindungan tenaga kerja. Wawancara ini sangat bermanfaat bagi kami untuk mengetahui lebih lanjut tentang pentingnya perlindungan tenaga kerja. Dan kami berharap pengetahuan ini dapat kami terapkan pada saat kami bekerja nanti. Sekali lagi, terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Tante. Terima kasih. Udah.